Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semuanya, kita berjumpa lagi, semoga kalian semua sehat selalu. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah like, komen dan subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rizki yang barokah dan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini kami akan mengajak kalian untuk menyelami sebuah kisah yang sangat menarik. Sebelum kita bercerita, jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal kalian. Kami sangat senang bisa mengenal sahabat dari seluruh penjuru dunia. Selamat mendengarkan dan simak ceritanya sampai selesai. Di antara kabut pagi yang turun perlahan di atas hamparan hutan Kalimantan, seorang perempuan muda berjalan menyusuri jalan setapak berbatu dengan langkah pasti. Namanya Dr. Anindya Larasati, usia 27 tahun. Ia baru saja menyelesaikan pendidikan kedokterannya dan dengan sengaja memilih program pengabdian di salah satu wilayah paling terpencil di Kalimantan Utara, Dusun Long Tenak, desa yang hanya bisa dijangkau dengan perahu dan berjalan kaki selama 2 hari melewati pegunungan. Banyak yang menganggap pilihannya gila. Kamu bisa kerja di rumah sakit besar di kota, kenapa harus ke tempat yang tidak ada sinyal dan listrik itu? Tanya teman-temannya. Tapi Anindya punya alasan yang dalam. Ia tumbuh dari keluarga sederhana di pedalaman Sumatera Barat, dan tahu betul bagaimana rasanya sulit mendapatkan akses layanan kesehatan. Baginya, menjadi dokter bukan soal karir, tapi soal pengabdian pada kemanusiaan. Hari pertama di Long Tenak tidak mudah. Klinik desa hanyalah sebuah bangunan kayu setengah lapuk yang tak layak disebut tempat praktik medis. Tak ada alat, tak ada listrik, tak ada lemari obat yang memadai. Penduduk setempat, sebagian besar suku Dayak, awalnya memandang Anindya dengan curiga. Mereka sudah terlalu lama mengandalkan dukun dan ramuan tradisional. Seorang bayi pernah meninggal karena demam tinggi yang tak tertangani. Seorang ibu melahirkan di ladang, kehilangan nyawanya karena pendarahan. Anindya menangis malam itu di bawah pelita minyak. Ia merasa kecil dan tak berdaya. Tapi besoknya, ia bangkit. Ia mulai dari yang sederhana, menyapa warga, ikut ke ladang, belajar bahasa daerah. Ia menjahit luka-luka ringan, menolong ibu hamil dengan alat sederhana, mengajari anak-anak mencuci tangan. Hari demi hari, kepercayaan mulai tumbuh. Suatu hari, kabut begitu tebal. Seorang anak laki-laki, Reno, digendong ayahnya ke klinik. Tubuhnya panas, napasnya tersengal. Anindya segera mengenali gejalanya, pneumonia berat. Tapi tak ada oksigen, tak ada ambulans, dan sinyal pun nihil. Dengan cepat, ia meminta ayah Reno menyusun tandu dari bambu. Mereka harus membawa Reno menuruni bukit selama 5 jam ke dermaga kecil, lalu menyusuri sungai menuju puskesmas kecamatan. Anindya ikut dalam perjalanan itu, memegangi tangan Reno sambil terus mengompres dan menjaga napasnya. Di tengah perjalanan, hujan deras turun. Air sungai naik, arus deras, perahu oleng. Tapi mereka bertahan. Reno selamat. Saat kembali ke desa, ia disambut seperti pahlawan. Warga mulai percaya, dokter ini tidak hanya punya ilmu, tapi juga hati. Setahun berlalu, Anindya tak hanya memberi pengobatan, tapi membangun sistem. Ia membuat program posyandu rutin, mengajari para ibu membuat jamu gizi dari tanaman lokal, mengadakan kelas kebersihan untuk anak-anak. Ia menulis surat ke berbagai LSM, meminta bantuan alat dan buku kesehatan. Kliniknya kini punya lampu tenaga surya, kotak P3K lengkap, dan bahkan radio komunikasi darurat. Yang paling mengharukan adalah saat kepala adat datang dan berkata, "Kami ingin anak-anak kami jadi dokter seperti kamu, Dr. Anindya." Suatu malam, di perayaan panen, masyarakat Long Tenak memberikan kejutan, sebuah upacara adat khusus, di mana Anindya diberikan nama kehormatan, Tingang Sura, yang berarti burung enggang penembus kabut, simbol kekuatan dan ketulusan. Anindya menangis, bukan karena medali atau gelar, tapi karena ia diterima sebagai bagian dari keluarga. Ia sadar, inilah makna sebenarnya dari pengabdian. Menjadi cahaya di tempat yang paling gelap, menjadi harapan di antara yang nyaris putus asa. 2 tahun masa pengabdiannya usai. Ia kembali ke kota, ditawari bekerja di rumah sakit besar. Tapi hati Anindya tertinggal di Long Tenak.
Ia membentuk sebuah organisasi kesehatan untuk pedalaman Indonesia, mengajak dokter muda lain untuk bergabung. Ia rutin kembali ke Lom Tenak, kini membawa tim medis dan relawan. Namanya dikenal banyak orang. Ia diundang berbicara di seminar, ditulis di koran, bahkan diliput dokumenter. Tapi ketika ditanya apa pencapaian terbesar dalam hidupnya, ia menjawab sederhana. Bukan saat saya menerima penghargaan nasional, tapi saat Reno yang dulu saya rawat, berdiri dan berkata, aku mau jadi dokter seperti Kak Anin. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, dilancarkan rezekinya dan semoga dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah, pelajaran kisah hidupnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar kami selalu semangat dalam bercerita kisah hidup seseorang.